Oke, 2011 Bang RD dipanggil oleh negara untuk mengabdi sebagai pelatih timnas Indonesia dan pasti tidak bisa menolak waktu itu ya. Ya, senang. Senang malah. Dan itu pertama kali ya. Betul. Sebagai pelatih timnas Coach, ya. Tapi asisten sebelumnya sudah. Oh, sama Peter White. Ivan Kolev. Ivan Kolev. Oke, Oke, ya, Ivan Kolev. 2004. 2004. Ya. Oke. Dan waktu itu tim pelatihnya ada Coach Aji, Coach Haji, Coach Widodo Cahyono Putro, kemudian physical coach-nya Coach Satya, goalkeeper trainernya Edi Harto. Coach Edi Harto. Oke. Dan pertandingan penting waktu itu adalah berlawan dengan Thailand ya, sebelum masuk ke babak semifinal ya. Dan itu sangat menentukan. Apa yang terjadi sebelum pertandingan tersebut? Persiapan apa aja yang dilakukan waktu itu? Oke, yang pasti kita sudah menganalisa tim Thailand dalam dua pertandingan sebelumnya. Mereka waktu itu kalah dengan Malaysia, ya, dan kemudian dia menang melawan Kamboja, ya. Dan itu yang menjadi acuan kita. Dan memang pada saat dia datang ke Indonesia, mereka sendiri persiapannya kurang bagus, karena pada saat yang sama waktu itu Thailand sedang terlanda bencana banjir, ya, dan dia melakukan pemusatan latihan pun di negara yang berbeda, dia latihan di Cina waktu itu. Dan kemudian saya cuma ingat bahwa Thailand memang bermain dengan cukup bagus ketika di sini, hanya memang dari banyak sekali momen mereka membuat gol praktis mereka tidak bisa lakukan dengan baik. Banyak sekali peluang lawan Malaysia, lawan Kamboja banyak sekali, tapi waktu itu mereka tidak punya seorang striker yang betul-betul tajam. Nah, kemudian jadi kesimpulannya waktu itu sebelum pertandingan melawan Thailand, kesimpulan bahwa kita harus buat ini karena ini kelemahan Thailand. Apa sih kelemahan Thailand waktu itu? Oke, kelemahan Thailand mereka punya fullback yang sangat bagus sekali. Di kiri itu kapten ke-11 yang sekarang pemain itu main di Liga Jepang, ya, main di Sapporo, dan dia bermain dengan modern. Mulai saya melihat Infalterback ya pada saat Thailand main itu, ya, dia bermain dengan sangat bervariatif. Dia dominan sekali. Dia kalau pada saat attacking satu midfield pergi, dia tidak keluar, tapi justru dia akan masuk main ke dalam malah ya. Betul ya. Jadi ini sesuatu yang unik menurut saya ketika itu. Dan kemudian tugas untuk bagaimana defense terhadap pemain ini, waktu itu saya tugaskan Andik. Ya. Oh, jadi Andik juga Andik Firmansyah ke dalam, karena memang Andik juga pemain yang juga dia bisa main di posisi second striker. Ya, makanya di situ waktu itu sering sekali bermain bahwa Andik dengan Thibaut ini sering sekali bergantian. Rotasi. Rotasi. Kadang Thibaut di sini, kadang Andik di sebelah kanan. Kemudian di satu sisi mereka kuat di sektor attacking dari grup sebelah kiri, tapi kelemahan mereka justru ada di sana. Karena dia pergi meninggalkan posnya. Betul sekali. Kosong. Nah, itu yang sering terjadi. Makanya kita ingat bagaimana ketika pemain ini kena kartu merah karena waktu itu dia terlambat mengcover. Dia mengcover, dia adu kecepatan, kemudian dia melakukan tackling yang keras. Jadi satu gambaran. Kartu merahnya itu masih 0-0 ya waktu itu ya? Enggak. Udah 1-0 kita mulai. 1-0 ya. Jadi ini satu gambaran bahwa Andik pada saat itu cukup sukses untuk mengeksplor ruang di sebelah kiri pertahanan lawan. Kemudian yang berikutnya, mereka ini bermain sangat melebar ketika dengan bola pada saat itu ya. Tapi kelemahan mereka ketika mereka kehilangan bola, transisi untuk mereka main dalam itu lambat. Sehingga memang keputusan melawan Thailand itu tidak banyak yang kita lakukan, kecuali kita hilang bola, kita tunggu di sepertiga, kemudian kita cepat melakukan serangan balik. Iya. Jadi, artinya berarti waktu lawan Thailand malah Coach RD pengennya fokus lebih agak tahan dulu segitu. Kenapa? Karena Thailand butuh kemenangan. Dia pasti datang. Pasti dia keluar. Itu pertimbangan taktik yang kita pilih, karena dengan asumsi Thailand ini harus menang kalau dia mau lolos berikutnya. Dia harus menang 2 pertandingan terakhir. Dan itu akan berlaku pertandingan itu melawan kita. Dan terjadi betul-betul mereka sangat ofensif lawan kita waktu itu. Oke, kalau bisa cerita pas pertandingan pemainnya ini ada Kurnia Mega. Ini ada Kurnia Mega, di sini Hasim Kipau main di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri ada Diego Misius. Kemudian di sini ada Abdurrahman dengan Gunawan. Kemudian ada Egy Melgiansa dengan Hendro Siswanto. Kemudian di sebelah kiri Otto Maniani, Andik Firmansyah.
Patrick Wanggai, dan di sini main Titus Bonai. Titus Bonai. Iya. Dan seperti apa? Ya, jadi pergerakan pada saat defense, jujur kita bermain 4-5-1. Ya. Oke. 4-5-1. Ya. Karena kita memang menunggu mereka di sepertiga tengah. Ya, ini yang kita lakukan. Oke. Saya ingatkan sama seluruh pemain waktu itu untuk tidak memberikan ruang terlalu mudah untuk mereka kombinasi, karena mereka bagus sekali kombinasi. Yes. Mereka pintar sekali melakukan, dan ini harus dalam ya. Jangan sampai mereka mampu mengeksploitasi ruang di belakang pertahanan kita. Oke. Jadi di sini ketika mereka sudah kuasai bola, kita blok. Hanya memang problem kita waktu itu kita sering kalah ketinggalan orang karena ini satu dan ini melebar, ini tahan satu. Jadi main mereka seperti ini. Oh, jadi seperti main 3 ya? Main 3, betul. Dia full back kanan dia tahan, center back melebar, sebelah kiri dia lebar, ini main ke dalam. Jadi kita selalu skala orang di lini tengah. Jadi artinya ini mempunyai sebuah kesempatan buat dia bisa true pass, dia bisa main dari sini. Iya, betul. Kalau tidak antisipasi malah. Iya, nah ini kapten Thailand pada waktu itu ya. Iya, betul sekali. Dan problem ini yang kemudian sulit waktu itu. Memang pilihan kalau Adi ke dalam, maka ini jadi dia bisa free. Betul. Ya. Tapi kalau Adi pergi di sini, dia yang akan banyak sekali karena ini otak permainan. Walaupun dia main fullback kiri, tapi dia bola banyak lewat dia. Dan dia sangat presisi sekali memberikan passing-passing di belakang pertahanan. Nah, ini problem waktu itu. Bahkan di babak-babak awal kita sempat ditekan oleh Thailand. Mungkin kalau kita lihat rekaman pertandingannya masih jelas kita sulit. Karena memang dia kelebihan jumlah orang di lini tengah. Karena ini atraktif juga ya, pemain yang midfield di sini kadang ini akan tukar posisi dengan pemain yang ada main di gelandang kiri ya sayap kiri. Jadi dia akan tukar posisi ini ke dalam, ini keluar. Jadi sulit untuk menjaganya. Nah, tapi dengan kita positioning kita tunggu aja. Hasim Kipot saya larang untuk dia pergi. Oh, jadi lebih tahan terus. Lebih tahan ya, karena itu tadi. Iya. Kita memang akan memanfaatkan kelengahan mereka untuk counter. Oke. Jadi kondisinya seperti itu. Saya rasa Thailand juga tidak akan terlalu banyak berubah. Memang seperti itu permainan Thailand berarti. Iya, memang kita tahu Thailand mulai dari 2 atau 3 tahun sebelumnya selalu dia bermain lebih dominan untuk dia menyerang ketika dia akan ketemu dengan tim-tim Asia Tenggara. Iya. Lawan mana saja. Lawan Asia ya mungkin dia yang akan bertahan. Ya, betul. Dia selalu akan attacking. Oke, kalau situasi ini akhirnya dimanfaatkan ketika pembek kiri dia kartu merah. Betul. Setelah itu apa yang terjadi perubahannya? Nah, ketika saya masih ingat sekali bola itu ketika terjadi true pass dari Titus Bonai ke Andik ya. Bola dan Andik dia pergi dan ketika waktu ini sudah organize seperti ini, ini terlambat kemudian dia ambil posisi dia kartu merah, dia hilang. Nah, satu tugas ringan buat kita. Nah, kemudian kita mulai saya waktu itu memang belum memberikan instruksi untuk lebih attacking karena mereka bermain tidak menurunkan kerja untuk attack. Mereka tetap menekan kita dengan 10 pemain yang dia punya. Nah, ini saya waktu itu masih jalan normal karena belum juga babak kedua. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya pemain sudah mulai bisa mengetahui, bisa memainkan permainan dengan lebih sabar walaupun sering hilang bola di tengah. Sekali lagi sering hilang bola di tengah. Kemudian ada satu momen peluang yang bisa dimanfaatkan heading waktu itu oleh Tibo kayaknya itu. Tibo. Kalau nggak salah dari sini dari sayap, benar. Hasim Kipo betul. Capping inside. Memang kemudian yang membedakan Hasim Kipo mulai berani naik. Jadi itu yang setelah hilangnya satu pemain Thailand. Dan babak kedua kita lebih enjoy lagi. Berarti babak pertama sudah 2-1 ya? Babak pertama sudah 2-1. Dia sempat balas ya? Balas 1 ya. Artinya dengan 10 pemain dia dapat? Dia balas. Dan babak kedua apa yang coba Coach Bang Erde bikin waktu itu? Ya, saya pingin pemain lebih berani untuk memberi tekanan kepada lawan di depan. Oh, malah bukan bertahan, walaupun unggul. Karena kita unggul jumlah orang. Jadi cukup percaya diri lah ya? Iya, memberi tekanan itu adalah defense yang paling ideal menurut saya kalau lawan kurang. Karena kalau kita bertahan, lawan mempunyai kesempatan banyak juga untuk dia
memberikan bola-bola long ball yang 50-50 Iya. chance untuk pemain-pemain belakang kita. Karena dia memang pintar memanfaatkan situasi ramai pertahanan dengan kombinasi. Oke. Nah, ini yang saya khawatir, makanya saya coba untuk memberi tekanan. Tapi yang ada mereka mampu melepaskan diri. Oke. Iya, sehingga beberapa kali momen kita justru kecurian. Ya, kecurian. Kecolongan momen. Tapi akhirnya setelah saya ingat sekali saya mengganti satu pemain di gelandang, masuk Dirga Lasut untuk total defense 2. Oke, Iya. Dirga dan Egy waktu itu. Iya. Jadi memang 2 ini saya fungsikan untuk ketika Diego Naik. membantu attack, maka ini posisinya dia akan cover ya? meng-cover. Oke. Jadi total 2 pemainnya hanya kerja menjaga meng-cover, kiri. ya, kanan dan Balance-nya kiri, hanya ya? itu aja ya. Kemudian Oke. selebihnya saya ada melakukan juga satu pergantian pemain. Saya masukkan Ferdinand Sinaga mengganti Okto Maniani. Okto yang kiri ya? kemudian kemudian Ferdinand juga bikin gol yang Gol ketiga ya, oke. Mhm. Sebenarnya dengan tipikal main Thailand yang berbanyak main kombinasi, banyak main ya attacking lah yang kuat. Sebenarnya kita bisa nggak sih sebenarnya untuk level kita naik untuk bisa menghadapi mereka? Kalau kita bicara bahwa Thailand ternyata tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya ya, begitulah Betul. tipikal atau filosofi cara bermain Thailand. Bang Erdi gimana tuh? Ya sangat bisa. Nggak bisa ya harusnya. Sangat bisa. Iya. Karena yang membedakan kita dengan mereka mungkin pemahaman mereka di dalam organisasi bermain menyerang itu sudah dimulai dari mungkin dia dari usia dini. muda. Oke, Ya, iya. pemahaman itu terus berkelanjutan dan mereka lakukan di dalam kompetisi yang berjenjang. Iya, Ya. oke. Jadi adaptasi terhadap taktikal ketika dia ada di dalam tim nasional itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Betul. Itu sudah mulai dibangun dari usia muda. Oke. Ya, dan itu yang membedakan kita dengan Dan mereka. waktu itu Coach Erdi punya, Bang Erdi punya ada Andi, Ya. ada Okto Maniani. Nah, Betul. itu bagaimana Bang Erdi bisa mengeksploit mereka supaya mereka lebih bisa luar biasa waktu itu? Ya, kebetulan Taktikalnya seperti pada apa? 2011 itu saya beruntung kita punya banyak sekali striker. Iya. Ya, ada Patrick Wanggai, ada Titus Bonai yang bisa main striker, bisa main second striker, bisa main di flank juga. Iya. Lalu ingat di situ masih ada Yongki Yongki. Aribowo. Kemudian ada Zulham yang bahkan tidak masuk tim ketika itu di menit akhir. Oke. Ada Samsir Alam yang juga tidak masuk Iya. tim ketika itu. Jadi banyak sekali. Nah, dari banyak sekali pemain di depan dan dia utility, dia Iya. bisa bermain Banyak memudahkan posisi ya? saya, memudahkan saya waktu itu untuk mengatur siapa pemain yang bermain di second striker terutama. Oke. Karena saya sangat percaya dengan kemampuan satu Satu striker. striker saya, Ah, Wanggai. Patrick ya. Karena menurut saya Wanggai pemain yang pada waktu itu sangat komplit sekali. Iya, Dia tidak hanya juga berfungsi sebagai individu yang mampu melakukan penetrasi, tapi dia menjadi target untuk bermain one to play sebagai Saya bilang tembok. memang tipikal Komplit. Patrick ini agak Iya. susah diciptakan sekarang. Betul. Dia striker yang komplit. Iya, iya, Dia iya. waktu itu saya berharap dia terus berkembang dan berkembang. Ya. Betul. Dan agak sulit nyari pemain kayak dia sekarang. Iya, betul. Karena sekarang di kompetisi semuanya pemain asing. Ya, itu dia. Jadi saya pikir memang ini boleh dikatakan sebenarnya ini generasi yang Generasi emas. emas kalau Iya. dikatakan pemain ini Iya, ya. ini generasi emas. Karena jujur pada waktu saya ngambil Patrick pun posisi dia di klubnya Davon Soro, Iya, dia si sebagai Davon. top skor. Iya, Ya, dan juga Thibaut. Iya. Dia pemainnya bagus, Oke. ada Andik. Memang ini generasi emas menurut saya ketika itu tim itu. Hanya memang sayang di final kita harus kalah pintar. Dan ya mungkin kita sebut kalah pintar, betul Bang. Artinya gini ya, bahwa ternyata tim-tim lain juga melihat itu ya, melihat bahwa pemain-pemain kita punya kecepatan, melihat bahwa striker kita punya kecepatan. Akhirnya mereka juga membuat sesuatu untuk meredam kecepatan kita. Betul. Dan mungkin pemain kita kurang pintar dalam melihat lawan sudah bisa antisipasi hal itu atau apa? Kalau saya bilang selalu yang kurang pintar itu saya. Saya tadi ngomong bukan kurang pintar itu bukan untuk pemain saya. Oke. Jadi memang ketika kita masuk semifinal, Iya. ya kita ada membuang satu partai waktu itu lawan Thailand. Iya. Lawan Malaysia. Ya, karena kenapa lawan Malaysia istilahnya saya membuang? Saya tidak membuang. Saya total karena saya tahu kondisi fisik pemain. Oke. Nah, sehingga saya merotasi semua pemain-pemain yang akan saya mainkan di partai semifinal tidak saya mainkan di partai
penyisihan grup terakhir lawan Malaysia untuk menentukan juara grup. Oh iya. Ya. Itu menang kita malah ya. Kalah. Oh kalah. 1. Kalah 1-0. Akhirnya Malaysia juara grup. Malaysia juara grup. Oh, oke. Nah, Iya. nah karena saya tahu bahwa kondisi fisik pemain kita waktu itu tidak begitu baik. Iya. Karena jujur masa persiapan kita waktu itu Minim ya. bukan minim, kita punya waktu 2 bulan, hanya 1 bulan di dalam pramusim itu pas jatuhnya bulan puasa, sehingga saya tidak bisa maksimal. Itu latihan saya di Batu. Iya. Saya ingat kayak itu latihan di Batu, ya. Dan sehingga yang terjadi akhirnya saya mengetahui, karena saya sudah buat simulasi. Iya. Simulasi di dalam partai uji coba di Hong Kong, itu selalu kita buat hari ini main, istirahat 1 hari, main. Oke. Ya, saya buat simulasi itu. Ada penurunan kualitas main pada saat yang kedua. Nah, seperti itu. Makanya ketika setelah kita main dengan Thailand, saya putuskan lawan Malaysia, kita akan merotasi. Rotasi dulu. Okay. Semua pemain yang akan saya persiapkan di semifinal tidak saya mainkan. Ya. Nah, makanya kita waktu lawan Malaysia, kita kalah 1-0 di penyisihan grup terakhir, kemudian semifinal lawan Vietnam. Kita main luar biasa. Kita menang 2-0, tapi itu pertandingan yang sangat menarik karena intensitas tinggi dan pemain mengeluarkan semua kemampuannya. Hanya pada waktu itu kita tahu Malaysia diuntungkan karena dia kemudian sebagai juara grup main pertama, dia main tidak dalam cuaca hujan, main kedua kita lawan Vietnam intensitas tinggi cuaca hujan. Sehingga beban otot yang kerja di dalam pertandingan itu pasti coach tahu ya berbeda. Iya, betul. Tapi ini jadi menarik Bang kalau kita bicara soal Asia Tenggara ya. Ini saya juga belajar bahwa ternyata lawan Singapura dan Malaysia malah kita agak kesulitan ya. Ketika mereka agak organisasi buat defend. Sedangkan kita sebenarnya akan selalu bisa keluar selain ya lawan Thailand kadang-kadang bisa menang, kadang-kadang bisa ya banyak kalah sih. Tapi lawan Vietnam kita malah rekornya bagus gitu karena Vietnam agresif sekali. Nah, pemain-pemain kita kalau dan seperti ini pasti kan Bang Erdi udah tahu nih lawan Malaysia dia akan defend nih di babak final gitu. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari itu supaya kita bisa ya karena sampai sekarang ini jadi masalah terus gitu bahwa kita lawan Singapura, lawan Malaysia mereka juga hanya akan lebih banyak fokus defend untuk mengantisipasi pemain-pemain kita nih. Ya, yang menurut saya satu hal bahwa ketika kita menghadapi tim-tim yang total dia defense untuk kemudian lakukan fast attacking atau counter ya. Itu menurut saya nomor 1 keseimbangan. Keseimbangan positioning kita. Ya, itu penting sekali. Jadi kita juga jangan memberi ruang terlalu bebas kepada pemain-pemain kita. Tapi juga kita memberikan semacam couple pada saat ini pergi kamu harus 100% cover posisi di situ. Cover dari pemain yang lain. Betul. Contoh misalkan kalau fullback pergi, maka ini total kamu di posisi ini, kamu nggak pergi, ini kamu masuk ke tengah. Ini sebuah gambaran ya. Artinya keseimbangan sangat penting. Sehingga ketika terjadi counter kita aman. Yang kedua tentu butuh kesabaran. Kita harus main betul-betul maksimum spread out. Maksimum spread out karena kita kuasai bola lawan menunggu kesalahan kita. Kuncinya sabar tadi ya. Iya, sabar. Sabar. Lalu yang ketiga, pemain-pemain kita punya kualitas dalam penetrasi terutama dari sisi dua sayap. Winger kita. Nah, itu menurut saya dimaksimalkan di posisi itu. Nah, kita bicara saya potong. Kita bicara sabar. Pemain mana yang harus bisa mengontrol itu sebenarnya kalau bilang? Saya pikir ada pemain midfield yang selamanya dia akan sebagai mediator untuk dia sebagai target ketika kesulitan, kemudian dia bisa melakukan change side dan kemudian atau switch play, kemudian dia kembali mengatur ya. Jadi selamanya. Tapi juga yang paling penting pada saat momen ketika menghadapi lawan yang compact defense ya. Misalkan lawan compact defense seperti ini ya. Tidak akan banyak momen tapi kita harus mau memanfaatkan momen sekecil apapun untuk juga berani untuk kombinasi play dengan cepat. Kadang-kadang justru ketika rame gini kita takut. Takut kombinasi play. Kita takut passing. Seharusnya berani aja. Ya. Tapi harus ada grup support. Ya, jumlahnya juga harus cukup ya. Harus ada grup support. Iya, betul. Harus ada grup support. Tapi karena kalau dia sendiri kita passing ya celaka. Kalau kita nggak support, ada teman lain yang memperlihatkan diri itu celaka. Betul. Ini problem kita selalu bahwa kita tidak berani. Akhirnya identik dengan
pemain Indonesia selalu wing play. Ya, itu jadi masalah. Akhirnya semua lawan, kita bicara Asia Tenggara dulu lah, kita nggak usah bicara Asia. Semua udah tahu bahwa ketika melawan Indonesia dia akan numpuk pemain di winger dia dan dia akan cross. Terus dia tunggu aja, dia langsung aja di counter attack kayak gitu. Ini yang kita kurang, saya akui. Ya, kenapa? Oke. Jujur, nggak banyak kualitas striker yang bisa main seperti itu. Yes. Dan ini kita lihat kalau di timnas sekarang, pakai ini pemain naturalisasi. Ya, sekarang kita pakai naturalisasi. Karena lokal kita belum dapat nih kayaknya nih. Ya, ini mungkin juga satu problem bersama yang harus kita pecahkan. Betul. Bagaimana regulasi bisa membantu pemain-pemain lokal. Karena jujur dulu kita nggak pernah kekurangan striker, nggak pernah kekurangan di era Perserikatan ada Mustaqim, Adityo Darmadi, banyak di sekali. era Galatama ada Ricky Yakobi, ada Nasrul Koto, ada banyak pemain-pemain lain yang memang dia punya kualitas. Betul. Dan sekarang problem kita saya pikir striker. sekarang kalau kita bicara timnas U19 mungkin terakhir SEA Games Rafli ya. Ya. Rafli ya. Tapi saya lihat memang masih belum terlalu ideal untuk tipikal main nomor 9 ya kalau kita lihat. Tapi sebetulnya kalau Rafli mungkin pada saat sekarang usia dia dikasih kepercayaan main striker. Karena bagaimanapun coach yang bisa mengembangkan dan mematangkan seorang pemain adalah bermain dalam kompetisi. Iya, betul. Dia butuh waktu untuk main, betul. Betul, ya. Mungkin bedanya waktu itu kalau Patrick sering main, kan top skor pula kan. Dia main terus. Dia pilihan pertama Davon Soro. Apakah terbantu oleh formasi waktu itu? Mungkin saja ya. Di Davon Soro kalau timnya salah main 3-5-2 waktu kalau nggak salah. Ya, Jadi ada dua striker gitu. Betul. Ya. Dan mungkin ada, saja ya. Ya, saya rasa ini yang juga mungkin bagaimana ya menempatkan sebuah filosofi dan regulasi yang tepat ya untuk tim-tim kita ya. Betul. Karena jujur kita sekarang sedih ya ngelihat hampir nggak ada striker. Sulit sekali. Ya, sulit. Ya, saya akui saya sendiri juga sebagai pelatih kadang-kadang tahu problem itu, tapi kadang-kadang di satu sisi kita dituntut untuk kita memenangkan sebuah pertandingan. Iya, itu dia. Ya, jadi pilihan sulit. Pilihan sulit memang. Dan kita sendiri jujur kayak tim saya sekarang ya striker memang kita ambil naturalisasi, ada Beto, ada Greg di situ. Iya, betul. Oke, tapi terakhir Coach Henry. Jadi akhirnya secara di babak final SEA Games 2011 lawan Malaysia, dia banyak nunggu ya Malaysianya ya. Oh iya, jadi karena Malaysia tim away kan, kita didukung oleh supporter segala macam. Tepat sekali. Tapi kita juga nggak bisa maksimal ketika itu. Oke. Nggak bisa maksimal, walaupun karena faktor kelelahan. Durasinya adalah dia 3 hari istirahat, kita 2 hari. Enggak, 1 hari istirahat. 1 hari. Semuanya sama. Semua sama. Semifinal itu bermain pada hari yang sama. Iya. Itu Malaysia main sore melawan Myanmar. Oke. Dia menang dengan skor 2-0. Kemudian pertandingan malamnya, kedua malam harinya kita main lawan Vietnam. Itu pertandingan begitu keras ditambah hujan. Oh, sore belum hujan malah ya? Enggak hujan sore. Sehingga jujur kalau kita ini bukan excuse, tapi ini mungkin pembelajaran untuk kita sebagai coach. Saya pernah ngalami momen-momen seperti ini. Ketika lapangan itu berat, maka beban kerja, terutama muscle pemain, otot pemain itu akan menjadi berlipat, sehingga butuh recovery yang lebih. Betul. Nah, masalahnya adalah recovery kita sama-sama 1 hari. Sama-sama 1 hari. 1 hari dan dia tidak hujan. Dia main pertama. Jadi beda 4 jam. 4 jam tapi beda kualitas pertandingan. Dan itu penting karena main malam tuh rata-rata semua pemain kesulitan tidur. Iya, karena itu fakta. Main pulang jam 10 kan. Sampai rumah dengan hotel macet segala walaupun dekat itu waktu itu udah setengah 12-an sampai makan. Dia makan, dia mandi jam 1. Iya. Dan sulit nggak bisa tidur. Ya, itu problemnya. Pagi sudah harus bangun untuk recovery kan. Recovery, betul. Ya, agak sulit ya memang itu kondisi dan itu fakta yang sulit ya. Itu turnamen seperti itu, SEA Games ya. Betul. Dan akhirnya tapi memang sebenarnya kalau dilihat dari gamenya banyak peluang juga kita waktu. Oh iya, bahkan harusnya ada 1 gol yang kalau itu tidak dianulir kita juara. Iya. Itu tidak offside, kita lihat berkali-kali gol Ferdinand Sinaga. Ya, kita berkali-kali lihat di mana offside-nya, tapi itulah sepak bola, selalu akan ada drama, selalu akan ada keputusan yang harus suka nggak suka kita hormati. Tapi saya rasa memang boleh dikatakan
salah satu pertandingan penting yaitu lawan Thailand ya. Oh iya, betul. Momennya itu dan itu yang luar biasa karena waktu itu tim Indonesia bisa membalikin sebuah prediksi banyak orang bilang, oh ini Thailand menang lah gitu. Iya, betul sekali. Oke, Coach RD, Bang RD, kita melihat ya luar biasa ya, ini sebuah pembicaraan yang menarik karena kita bisa lihat bagaimana Bang RD mengantisipasi inverted back yang mungkin sekarang lagi terkenal ini ya. Banyak sekarang kita sebut inverted back atau kita sebut inner line. Inner line. Iya, inner line, bahwa sekarang wingernya tidak perlu masuk ke dalam karena ada space yang diberikan untuk supaya wingbacknya bisa inner line. Nah, kalau kita bawa sekarang, apa sih pesan Bang RD supaya kita, ini buat teman-teman pelatih usia muda, apa yang harus dilakukan? Tadi kita bicara nomor 9, kita butuh striker sekarang ini. Dan apa lagi sih yang dibutuhkan supaya filosofi tadi kita bisa jalan, dan bagaimana kita bisa mengupgrade lagi supaya timnas kita bisa lebih tinggi melewati ASEAN lah, jangan ASEAN lagi dah. Asia dulu kita bicara. Apa sih sebenarnya kita butuhkan nih? Seorang pelatih butuh filosofi. Ya, filosofi pertama ya. Iya, karena buat saya filosofi itu penting untuk pemain mempunyai pelatih mempunyai target, mempunyai tujuan. Ya. Akan memudahkan dia. Betul. Sama ketika kita membuat satu visi kerja kita seperti apa. Jadi kita akan mudah, kita akan. Berarti filosofi itu adalah visinya, mau seperti apa kamu? Iya, betul. Ya. Lalu? Ya, kalau kemudian yang berikutnya adalah terus mengasah pemain ini dengan taktik bermain untuk mereka lebih cepat mengambil keputusan. Membiasakan pemain cepat mengambil keputusan karena problem besar sepak bola kita adalah mengambil keputusan dengan tepat. Dengan tepat. Ya, yang berikutnya adalah awareness. Ya, ini sangat penting sekali karena banyak sekali kita setelah kita main 1-2 kita tidak melihat bahwa ada teman kita yang mungkin di satu posisi yang berbeda sudah sangat menguntungkan untuk kita bisa lebih cepat menyerang, dan itu kelemahan rata-rata kita. Artinya kenapa? Secara keseluruhan tadi saya rangkum kita lemah di reading the game. Jadi artinya memang ini butuh pemahaman taktikal dari mulai mereka usia kompetisi ya, untuk mereka terus diasah, dipelajari betul-betul dengan sabar ya, karena ini problem kita justru di sana. Kalau kita bicara talenta, nggak ada yang menyaksikan. Ya, tim kita, pemain-pemain kita punya talenta, banyak sekali pemain berbakat di kita secara individu. Ya, dan mungkin ada beberapa kelebihan-kelebihan yang kita punya. Ya, kita sudah punya filosofi sepak bola Valencia yang mengedepankan dominan penguasaan bola di sana. Menurut saya juga setuju itu karena memang orientasi kita kepada postur pemain-pemain kita yang tidak terlalu besar ya. Penting untuk mereka juga menggunakan banyak situasi kecepatan jarak pendek ya, dan eksplosivitas yang mereka kembangkan, agility yang mereka bisa buat lebih efektif. Jadi terus yang tadi saya katakan, mengasah kemampuan reading the game pemain dengan pemain lebih sabar ya. Kembali lagi pada yang berikutnya adalah poin berikutnya adalah menciptakan pemain dengan individu yang baik. Karena kita tahu pemain yang mahal dan paling dicari adalah pemain dengan individu yang baik. Karena individu yang baik itu biasanya dia akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam tim ketika dia butuh kemampuan individunya berkembang, dikembangkan ya. Jadi menciptakan bagaimana caranya, tentu mengasah skill mereka dengan melatih dengan secara individu untuk beberapa pemain-pemain dengan posisi masing-masing. Ya. Artinya kalau kita bicara soal yang salah satu yang tadi bilang kelemahannya adalah masalah reading the game ya. Reading the game itu nggak mungkin hadir dengan gitu saja ya. Dia butuh wadah untuk sabar gitu, betul ya? Untuk berkompetisi, wadahnya berkompetisi. Artinya kan kita mengajari seorang pemain read the game itu kan nggak mungkin sehari, gitu kan? Oh iya, kan? Betul. Dari mulai unit kecil lah ya, sampai kemudian kepada grup yang lebih besar lagi. Dan ya ini harus dibangun di usia muda. Pemain harus dibiasakan untuk punya kemampuan membaca permainan lawan, membaca timnya sendiri, sehingga dia jadi aware tadi ya. Jadi ada wawasan dia, bisa melihat pemain di sana sudah siap, dia bisa pindahin bola ke sana. Ini akan dia passing, keputusan ini dia pilih karena dia punya sebuah referensi gitu ya, Bang.
Dan ini yang memang harus kita sama-sama sampaikan ke teman-teman supaya ini dibangun nih dari usia muda nih, karena kan kalau kita lihat tadi Thailand apa bilang bahwa dia bisa sangat dewasa di usia senior mereka karena mereka punya level itu ya waktu. Iya, jelas bahwa yang membedakan kita tadi saya sampaikan bahwa mereka matang betul-betul di dalam satu kompetisi yang berjenjang. Nah, ini sebuah cerita sedikit ketika saya menangani tim di Malaysia ya. Oke, mereka memang sedikit asing dengan filosofi yang saya mainkan. Tapi mereka tidak terlalu sulit untuk menerima filosofi yang saya mainkan. Artinya kenapa? Pemahaman taktikal mereka cepat. Jadi dia cepat adaptasi ya. Yep, betul. Karena kenapa? Mereka sudah sering sekali berkompetisi sebelumnya. Ya kita tahu susunannya dia ada U19 ya. 16, 19, ya. 21. Iya, 21. Terus ada ya masuk ke senior ya. Iya, senior. Tapi ini terus tiap tahun. Iya, dan usia 19. Usia 19 dan 21 di sana itu boleh naik turun. Makanya saya punya cerita Safawi Rashid. Waktu itu usianya baru 17 tahun, dia under 19. Ya. Saya ambil dari posisi untuk main di tim senior saya. Lalu apakah dia langsung hebat? Enggak, tahun pertama dia main sebentar, terus kemudian putaran kedua dia mulai main reguler berkembang. Dan saya ingat nilai gaji dia memang anak junior ya, masih 3.000 ringgit saya ingat. 3.000 ringgit. 3.000 ringgit, kemudian putaran kedua kita naikkan menjadi 6.000 dan karena begitu progresnya bagus. Iya, begitu masuk musim kedua kita siapkan budget 12.000 tapi nggak bisa nahan karena yang lain GDT nawar 35.000. Akhirnya dia terbang ke GDT dan lucunya uang transfer yang dibeli sama kita itulah saya pakai pramusim. Saya borong tim datang ke Indonesia rame-rame dengan uang transfer itu. Artinya uang transfernya cukup besar ya. Iya. Itu sampai gambaran bahwa memang kematangan seorang pemain itu akan sangat bisa dibantu dengan hadirnya kompetisi di setiap level atau kelompok umur. Mereka menyebutnya adalah Piala Belia kalau nggak? Iya. U19 16 ya. Ada usia 16, tapi sebelum usia masuk 16 itu di 14 juga ada. Itu mereka rutin menggelar kompetisi provinsinya dia ya. Festival atau turnamen. Iya. Dan itu rutin. Bahkan kita sendiri sering diajak untuk melihat dan menjadi instruktur, untuk menjadi membuat coaching klinik lah seperti itu di area Terengganu di Terengganu ya. Dan semua fasilitas mendukung. Jadi itu ini yang problem kita sekarang adalah tersedianya fasilitas lapangan untuk pemain-pemain muda. Betul. Jadi saya pikir kunci atau kesimpulan dari pembicaraan kita sama-sama tadi pelatih punya filosofi. Betul. Terus dia harus bikin pemain-pemain juga punya wawasan, read the game. Pemain punya wadah berkompetisi. Dan kalau ini terus kita bangun sebenarnya sudah berjalan sih. Hanya memang agak terhenti karena corona ini ya. Saya sih berjalan tapi jujur kalau menurut saya bukan kompetisi, belum kompetisi. Belum malah ya? Belum, karena kita tahu kompetisi kelompok umur di kita ini kan masih dibagi dalam beberapa grup dan jumlah pertandingannya kurang. Kurang. Ya. Tapi justru ada swasta yang bikin bagus. Full malah ya? Iya, bagus satu tahun penuh. Betul. Itu buktinya melahirkan banyak pemain-pemain yang menjadi cikal bakal 16, 19. Ya, memang ini sebuah PR berat buat federasi kita lah. Ya, terima kasih banyak Bang RD, luar biasa menceritakan bagaimana dari awal mula menjadi pelatih dan kisah ketika berhadapan dengan Thailand di SEA Games 2011. Terima kasih buat waktunya. Bisa hadir di Ricky Nelson Coaching dan ini kita berada di Sapnani Football nih ya. Ya, teman-teman bisa kalau ada yang mau main di sini bisa nih. Sukses buat di Madura United nanti. Amin. Semoga kompetisi terus berlanjut dan kita sama-sama lagi lah nanti di kompetisi belajar dan kita terus motivasi teman-teman untuk terus menjadi pelatih yang lebih baik lagi, menciptakan pemain Indonesia di masa yang akan datang. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih.